Pegunungan Kazbek, yang terletak di perbatasan Georgia dan Rusia di wilayah Kaukasus, menyimpan banyak kisah dan mitos. Salah satu kepercayaan yang terkenal di kalangan sebagian masyarakat adalah bahwa kawasan ini dianggap sebagai tempat yang terkait dengan tembok Yajuj dan Majuj. Dalam berbagai literatur keagamaan dan tradisi Islam, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai kaum yang akan muncul pada akhir zaman dan diyakini terkurung di balik tembok yang kokoh. Di Pegunungan Kazbek, terdapat dinding alami yang terdiri dari lapisan es yang sangat tebal dan sulit ditembus, yang menyebabkan spekulasi bahwa dinding ini mungkin merupakan bagian dari tembok yang dimaksud. Selain itu, kondisi geografis yang ekstrem dan terisolasi menambah aura misterius daerah ini, di mana keberadaan suku nomaden yang hidup berpindah-pindah semakin memperkuat narasi tersebut. Suku-suku nomaden yang tinggal di sekitar Pegunungan Kazbek menjalani kehidupan sederhana dan bersahaja, serta terbiasa menghadapi kerasnya kondisi alam pegunungan. Kegiatan utama mereka adalah menggembala ternak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pangan bagi ternak mereka. Keterpencilan mereka dari dunia modern menambah daya tarik kawasan ini, yang masih menyimpan banyak teka-teki yang belum terungkap. Meskipun secara ilmiah belum ada bukti yang mendukung klaim bahwa Pegunungan Kazbek adalah tempat di mana tembok Yajuj dan Majuj berada, cerita dan mitos ini terus hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual yang menarik untuk ditelusuri. Pegunungan Kaukasus adalah sebuah rangkaian gunung yang memisahkan Eropa Timur dan Asia Barat, dan telah lama menjadi subjek legenda dan cerita-cerita epik. Salah satu kisah yang paling terkenal terkait dengan pegunungan ini adalah tentang tembok Yajuj dan Majuj, yang disebutkan dalam berbagai teks keagamaan dan mitologi. Menurut legenda, tembok ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk menahan dua bangsa yang sangat kuat, Yajuj dan Majuj, agar mereka tidak menyebarkan kerusakan ke seluruh dunia. Dalam Al-Quran, tembok ini digambarkan terbuat dari campuran besi dan tembaga. Ilmuwan modern yang meneliti kawasan Pegunungan Kaukasus menemukan bahwa pegunungan ini kaya akan sumber daya mineral, terutama besi dan tembaga, yang mendukung narasi kuno tersebut. Kandungan mineral ini tidak hanya memainkan peran penting dalam sejarah peradaban di sekitar pegunungan, tetapi juga memberikan penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana bahan-bahan tersebut dapat digunakan dalam konstruksi tembok legendaris. Penelitian geologis menunjukkan bahwa pegunungan ini terbentuk dari pergeseran lempeng tektonik, menciptakan deposit mineral yang melimpah. Selain besi dan tembaga, wilayah ini juga kaya akan logam lain yang penting bagi perkembangan teknologi manusia sepanjang sejarah. Hal ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana peradaban kuno mungkin menggunakan sumber daya alami dari pegunungan tersebut. Meskipun bukti fisik dari tembok Yajuj dan Majuj belum ditemukan, kisah ini terus hidup dalam budaya dan keyakinan masyarakat, memperkuat kaitannya dengan kekayaan mineral yang ada di Pegunungan Kaukasus. Penemuan mineral-mineral ini oleh para ilmuwan menambah lapisan baru pada legenda kuno tersebut, menghubungkan antara mitos dan fakta ilmiah, sekaligus memberikan penghormatan terhadap misteri yang menyelimuti kawasan pegunungan yang megah ini. Narasi yang mengaitkan Pegunungan Ural dengan tembok Yajuj dan Majuj seringkali dihubungkan dengan penemuan mineral besi dan tembaga di wilayah tersebut. Dalam kisah yang terdapat di Al-Quran, Raja Zulkarnain membangun tembok dengan bahan-bahan seperti besi dan tembaga cair untuk menahan Yajuj dan Majuj. Hal ini memberi inspirasi bagi beberapa orang untuk mengaitkan Pegunungan Ural yang dikenal kaya akan mineral dengan kisah ini. Pegunungan Ural yang memisahkan Eropa dan Asia terkenal sebagai salah satu wilayah yang kaya dengan sumber daya mineral, termasuk besi dan tembaga. Penemuan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai penanda bahwa Ural bisa menjadi lokasi yang terkait dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Narasi ini berkembang karena wilayah tersebut memang memiliki cadangan logam yang signifikan, yang sesuai dengan deskripsi Al-Quran tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan tembok. Namun,
Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada mineral besi dan tembaga di pegunungan Ural, tidak ada bukti sejarah atau arkeologis yang secara langsung menunjukkan bahwa ini adalah lokasi sebenarnya dari tembok Yajuj dan Majuj. Narasi ini lebih berdasarkan interpretasi simbolis dan spekulasi daripada fakta sejarah yang didukung oleh bukti konkret. Dalam tradisi Islam, lokasi tembok ini tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga spekulasi mengenai tempat seperti pegunungan Ural muncul dari interpretasi pribadi dan penafsiran teks. Penemuan mineral di wilayah tersebut memperkuat kepercayaan sebagian pihak yang mendukung narasi ini. Tetapi tetap saja, hal ini belum diterima secara universal dalam dunia ilmiah atau sejarawan. Symphony of Stones yang terletak di wilayah Armenia dikenal sebagai formasi batuan alam yang luar biasa. Formasi ini terdiri dari kolom-kolom basal tinggi yang tersusun rapi sehingga tampak seperti pipa organ besar, menyerupai sebuah simfoni yang dibekukan dalam batu. Struktur alamiah ini memiliki pesona dan keunikan visual yang menakjubkan, sehingga memancing banyak spekulasi dan interpretasi dari berbagai sudut pandang. Salah satu interpretasi yang menarik datang dari sudut pandang agama, khususnya dalam konteks ekspedisi Salam Tarjuman, seorang penjelajah Muslim yang konon dikirim oleh Khalifah Abbasiyah untuk mencari dan mengonfirmasi keberadaan tembok Yajuj dan Majuj. Dalam tradisi Islam, Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat, dengan tembok yang mengurung mereka menjadi simbol penting dalam eskatologi Islam. Menurut beberapa peneliti dan ahli tafsir, formasi Symphony of Stones dikaitkan dengan tembok yang disebutkan dalam hadis. Bentuk fisik Symphony of Stones yang terdiri dari kolom-kolom batu vertikal mengingatkan pada deskripsi tembok dalam hadis, di mana seorang pemuda dikatakan melihat tembok tersebut dan menggambarkannya seperti kain burdah yang bergaris. Kain burdah sendiri adalah kain dengan pola garis yang teratur, sehingga deskripsi ini tampak selaras dengan tampilan Symphony of Stones. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Symphony of Stones adalah tembok Yajuj dan Majuj yang sebenarnya, narasi ini tetap menarik bagi mereka yang mengaitkan mitos dan kepercayaan religius dengan fenomena alam yang misterius. Kisah ekspedisi Salam Tarjuman dan penjelajahan untuk menemukan tembok tersebut menambah lapisan sejarah dan spiritualitas dalam pemahaman masyarakat tentang Symphony of Stones, menjadikannya lebih dari sekadar fenomena geologi. Ngarai Daryal, sebuah celah sempit di pegunungan Kaukasus yang membentang antara Rusia dan Georgia, sering dikaitkan dengan mitos tembok Yajuj dan Majuj. Menurut beberapa interpretasi sejarah dan legenda, ngarai ini dianggap sebagai lokasi di mana Raja Iskandar, dalam tradisi Islam dikenal sebagai Zulkarnain, membangun tembok untuk menghalangi kaum Yajuj dan Majuj, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam tradisi ini, tembok Yajuj dan Majuj diyakini dibangun dari besi yang diperkuat dengan tembaga yang ditemukan dalam jumlah besar di wilayah tersebut. Menurut legenda, tembok ini didirikan untuk mencegah kaum Yajuj dan Majuj yang destruktif menyerang peradaban di selatan. Namun, berdasarkan penelitian ilmiah dan geologis, beberapa ilmuwan menduga bahwa struktur tembok ini telah runtuh pada abad ke-7. Kemungkinan besar karena longsoran gletser yang kuat. Longsoran gletser di wilayah pegunungan tersebut tidak jarang terjadi dan dapat menyebabkan keruntuhan besar pada formasi batuan atau tembok buatan manusia. Meskipun demikian, bukti arkeologis yang jelas terkait keberadaan tembok ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan. Sebagian besar dari kisah Yajuj dan Majuj tetap berada dalam ranah mitos dan legenda, dengan sedikit bukti fisik yang mendukung klaim tersebut.